Amil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini Allah Ta'ala memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini. Bapak Ibu, kita mengerjakan sholat subuh berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan taklim. Ini adalah amal soleh Bapak Ibu, mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Dan kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama sebagaimana kita berkumpul di sini pagi hari ini, tetapi di dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dulu sudah sering kita bahas bersama bahwa di antara kiat agar bisa berkumpul bersama sekeluarga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita banyak ayat. Di antara ayatnya adalah surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu maksudnya adalah kita senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, senantiasa memerintahkan keluarga kita mengerjakan yang baik, senantiasa melarang keluarga kita dari perkara-perkara yang mungkar. Bapak Ibu, dan sudah kita bahas bersama bahwa perkara ma'ruf dalam Islam sangat banyak, perkara mungkar dalam Islam juga sangat banyak. Tetapi yang mewakili atau yang bisa dikatakan paling utama, pertama adalah masalah apa? Syirik dan tauhid. Yang kedua adalah masalah salat. Yang ketiga adalah masalah makanan yang haram. Jadi jangan sampai makanan haram itu masuk dalam tubuh kita. Nah, kita sekarang masuk bab 4 Bapak Ibu, halaman 133, tetapi kita sudah sampai poin yang ketiga, halaman 139 yang intinya kenapa sih kita itu harus menghindari makanan yang haram? Ibadah itu Bapak Ibu menjadi ditolak gara-gara makanan haram. Ini di sini sangat banyak dalilnya. Yang pertama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyib. Apa Bapak Ibu thayyib? Baik, maha suci, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ini halaman 139. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, amaral mu'minin, memerintahkan kaum mukminin, bima amara bihil mursalin, dengan apa yang diperintahkannya kepada para rasul. Maksudnya apa Bapak Ibu? Perintah Allah kepada orang-orang beriman itu sama dengan perintahnya kepada para rasul. Ya, jadi sama, nggak ada perbedaan gitu loh. Iya, jadi diperintahkan apa? Sama-sama diperintahkan memakan makanan yang halal, baru kemudian kerjakan amal soleh. Faqala, Allah berfirman, ini pertama, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Ini perintahnya kepada para rasul. Kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Apa perintahnya? Makanlah dari yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan kerjakan amal soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku Allah dengan apa yang kalian kerjakan alim. Apa alim? Maha mengetahui. Kenapa kok memakan makanan yang baik kemudian kerjakan amal soleh Bapak Ibu? Karena amal soleh itu diterima kalau yang kita makan adalah baik. Kalau yang kita makan tidak baik, masih mengerjakan haji, masih sholat, masih apapun nggak akan diterima. Ini perintahnya kepada para rasul. Waqala, dan berfirman ini kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang beriman, kulu min, makanlah, min thayyibat, dari baik-baik, ma razaqnakum, apa yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi perintahnya sama Bapak Ibu, sama-sama disuruh memakan yang baik. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar, kemudian Nabi itu menceritakan orang yutilu safar, yang safarnya lama, tawil. Matur nuwun Pak Parto, jazakumullah khairan. Yutilu safar artinya apa? Safarnya panjang. Ash'atha aghbar, apa arti ash'ath aghbar Bapak Ibu? Ash'ath itu rambutnya kusut, aghbar itu tubuhnya penuh dengan debu. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil mengucapkan ya Rabbi ya Rabb. Ini kata para ulama Bapak Ibu adalah kondisi jamaah haji ketika wukuf di Arafah. Di Arafah itu kan tanggal 9 nih. Di Arafah tanggal berapa? 11. Nomor 12. Panjenengan belum haji balik. Masuk di Arafah tanggal 10 itu. Tanggal 10 itu wayang beleh kelinci. Tanggal 10 itu waktunya menyembelih. Kalau jamaah haji menyembelih apa Bapak Ibu? Hadiyu. Hadiyu, bukan dam. Kalau dam itu kan masuk hadiyu, masuk fidyah. Jadi kalau jamaah haji kok kelupaan
misalnya dia itu nutupi kepalanya pakai topi misalnya, wah itu berarti kan tidak boleh. Oh dia belum tahallul kok pakai topi gitu loh Bapak Ibu. Nah itu, atau mungkin dia potong rambut misalkan, atau potong jenggot mencukur, atau ada Bapak Ibu jenenge tidak ngerti ya, itu loh pakai baju ihram itu loh tidak enak kok, semriwing kabeh gatel sempakan naik ngoten nih. Itu ada Pak. Nggih. Nah, seperti itu kan ya harus bayar dam. Dam itu bukan hadiyu Bapak Ibu. Jadi hadiyu itu yang disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini tanggal 9 Arafah ketika wukuf. Panjenengan ketika wukuf di Arafah itu kan disuruh melakukan sholat apa? Sholat nopo? Halo? Sholat tahiyatul masjid atau sholat duha? Lo lupa. Sholat nopo? Qobliyah nopo ba'diyah? Ini kilo nggarai kepengen ngopi ya. Bismillah. Dalam qobliyah. Ba'diyah. Istikharah paling nggih. Jadi agar panjenengan itu Bapak Ibu ya, makanya tak doakan nanti bisa segera haji lagi. Ndak usah sing reguler sing furoda mawon biar cepet nggih. Panjenengan lak sugih-sugih sih insyaallah rezekinya banyak. Nggih. Ya nunggu reguler nanti was pegel Pak jenengan umroh mawon ae pegel ya kan. Apalagi haji. Makanya mumpung sehat, stamina masih kuat, berangkat bismillah. Wis biyen ngaji apa hajinya haji ngawur salah kabeh. Haji mana yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kan gitu. Jadi ketika wukuf itu Bapak Ibu biar panjenengan bisa fokus untuk berdoa sebanyak-banyaknya nggih, sampai maghrib itu disuruh sholat zuhur dan asarnya jamak takdim nggih, jamak takdim. Jadi panjenengan itu ketika sudah sampai Arafah itu langsung mengerjakan sholat duhur dan asar jamak takdim. Kenapa? Biar habis itu nanti bisa fokus untuk berdoa, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, tidak pakai ribut ngurusi sholat asar lagi gitu. Jadi kondisi di Arafah itu kondisi yang memang kita disunahkan, disyariatkan memperbanyak doa. Ya, dan sebaik-baik doa yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tanggal 9 Arafah inilah Bapak Ibu Allah Ta'ala itu banyak mengampuni hamba. Dan ini bukan hanya jamaah haji saja, ya, bukan hanya jamaah haji saja, yang tidak haji pun itu juga seperti itu. Jadi jangan dikira ketika jenengan tidak ikut wukuf berarti di sini tidak dapat bagian, boten, itu semua di seluruh dunia. Nah cuma jamaah haji itu yang lebih diutamakan ya. Kenapa? Karena mereka di Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah gitu loh Bapak Ibu. Kemudian pada hari itu juga Allah Ta'ala berbangga-bangga dengan semua makhluk ya berbangga-bangga dengan mereka ya yang ada pada tanggal 9 Arafah ini, berbangga-bangga dengan mereka di hadapan para malaikat itu. Oke? Nah makanya itu meskipun Bapak Ibu kondisinya lagi safar ya, kondisinya mengangkat tangan, kan disebutkan dalam hadis Allah itu malu kalau ada hamba berdoa angkat tangan kemudian dikasih 0 ya kan. Jadi kondisinya musafir, dan musafir itu kan salah satu sebab doa terkabulkan. Kemudian di sini Ash'ath Aghbar itu rambutnya kusut penuh dengan debu karena zaman dulu kan datang dari jauh. Ya bahkan saya sampai sekarang pun jenengan boleh tak, meskipun misalnya
di maktab itu ASEAN, boleh tak pakai pomade gitu, boleh tak ngelondri lah, mboten nah. Jadi rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu nggih. Dan ini adalah kondisi sederhana. Jadi salah satu agar doa panjenengan mustajab Bapak Ibu di hadapan Allah Ta'ala itu, panjenengan itu datangnya sambil sangat-sangat merendahkan diri. Makanya ketika sholat istisqa niku napa? Minta hujan. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan mencontohkan kepada kita semua, ketika keluar untuk sholat istisqa ke tanah lapang itu beliau menggunakan baju yang paling sederhana, badlah itu baju sederhana. Tujuannya apa ya? Biar Allah mendatangkan hujan. Jadi salah satu cara agar doa itu mustajab itu datang kepada Allah itu dengan sangat merendahkan diri, termasuk pakaiannya, bukan pakaian semua hal gitu ya. Beda dengan ke masjid itu kan kita disuruh datang dengan pakaian yang paling baik kan, khudzu zinatakum inda kulli masjid, datanglah ambillah perhiasan kalian ketika masuk ke masjid. Tapi ketika istisqa yang minta hujan itu diperintahkan kebalikannya, dengan pakaian yang sederhana. Intinya kondisi sederhana adalah kondisi doa menjadi mustajab. Kemudian mengangkat tangan Bapak Ibu, terus manggil ya Rabbi ya Rabb nggih. Apalagi itu pada pada bulan Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah, di mana di Arafah, Muzdalifah, Mina itu kan termasuk Masyairul Haram ya kan? Termasuk Masyairil Haram, tempat-tempat yang kalau dibandingkan dengan Gunung Sari lebih muliaan mana? Lebih mulia. Iya. Lebih mulia ya tempat-tempat suci, Makkah, Madinah, Muzdalifah, Arafah, Mina, itu termasuk Masyairul Haram, tempat-tempat yang di sisi Allah itu lebih mulia dibandingkan tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat yang kalau panjenengan berdoa di sana, kesempatan dikabulkannya jauh lebih besar dibandingkan tempat yang lainnya Bapak Ibu. Nah, meskipun dia datang dengan semua kondisi itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa mat'amuhu haram. Tapi apa yang haram? Makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan tumbuh dari barang-barang haram. Ghudhiya itu kalau bahasa kita itu dipakani dari barang-barang haram mulai kecil. Fa anna yustajabu lidzalik, maka mana mungkin permintaannya, doanya dikabulkan Pak. Ya termasuk ibadahnya juga dikabulkan, tidak bakalan gitu loh. Jadi ini bahayanya barang-barang yang haram. Sampai para ulama itu Bapak Ibu mereka berbeda pendapat. Orang sholat di tanah colongan misalnya, atau orang sholat dengan sajadah nyolong, atau orang sholat tapi dengan pakaian nyolong, itu mereka khilaf itu berbeda pendapat apakah sholatnya diterima atau tidak. Ada yang bilang oh ini sholatnya diterima, tapi ini urusan nyolong urusan lain gitu kan. Ada yang mengatakan oh kok iso ya ndak ya, semuanya haram, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang benar Bapak Ibu, karena berdalilkan dengan hadis ini. Dan intinya berhati-hati itu jauh lebih baik. Makanya halaman 140 Bapak Ibu nggih, Umar bin Khattab radhiyallahu an itu dia mengatakan kunna, ini saking hati-hatinya ya, karena lebih mementingkan ibadah diterima. Dia mengatakan kunna nada'u, sudah ketemu nggih, tis'ata asyaril halal, halaman 140 yang tengah, Arab yang tengah.
kunna nada'u tis'ata a'syaril halal, kami biasa meninggalkan 9 yang halal, ya, dari 10 barang, makhafatal wuqu'i fil haram, karena takut terjerumus dalam perkara yang haram. Jadi ada 10 barang gitu. Yang haram itu 1, Pak. Yang haram itu 1, cuma tidak jelas yang mana. Kata Umar, mending 10 ini ditinggalkan semua demi menghindari 1 yang nggak jelas tadi itu. Jadi itulah artinya kami biasa meninggalkan 9 yang halal dari 10 barang haram, ya, dari 10 barang, karena takut terjerumus dalam perkara yang haram. Jadi cuma ada 1 yang halal itu 9. Cuma sebelah mana ndak tahu, mending ditinggalkan semua daripada nanti terkena yang pas haram gitu Bapak Ibu. Itu saking berhati-hatinya. Hadis kedua Bapak Ibu juga dari Abu Hurairah, ini juga tentang orang yang safar haji dan umroh, nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kharajar rajulu hajjan, jika seseorang keluar untuk haji, binafaqatin thayyibah, dengan membawa nafkah, ya, bekal yang baik. Jadi semuanya itu ongkos hajinya itu halal, yang dia pakai halal, perbekalannya semuanya halal, ya. Nah, wa wada'a rijlahu fil gharz, kemudian meletakkan kakinya pada pijakan kaki. Nggih, pada pijakan kaki ini di mana? Ketika mikot. Ketika apa? Ketika mikot. Kalau panjenengan dari Madinah, berarti kan mandi-mandi dulu Pak di Bir Ali, nggih. Mandi-mandi dulu pakai wangi-wangian, dicukur apa yang perlu dicukur, dipotong kukunya, ya, dicukur bulu ketiaknya, dicukur, ya pokoknya yang perlu dicukur semua, sambil potong rambut. Atau sudah dilakukan ketika di maktab, di situ tinggal mandi tok, ya. Nah, baru sudah selesai, dia meletakkan kakinya pada pijakan kaki. Kalau zaman dulu kan di unta, ya. Kalau zaman sekarang maka di bis ketika mau berangkat. Nah, dia menyeru labbaik Allahumma labbaik. Kalau mau umroh kan mengucapkan labbaik Allahumma umrotan. Kalau mau haji labbaik Allahumma hajjan, ya, itu niatnya begitu. Baru kemudian memperbanyak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah, mudah-mudahan segera umroh lagi panjenengan semua, mudah-mudahan segera haji lagi. Nah, ketika dia menyeru labbaik Allahumma labbaik Bapak Ibu, nadahu munajin minas sama, maka penyeru dari langit menjawabnya, labbaika wa sa'daik, ya, artinya sungguh bahagia dan sukses kamu. Masya Allah. Zaduka halal, bekalmu halal, wa rahilatuka halal, kendaraanmu halal, wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zur, artinya apa? Dan hajimu mabrur ghairu ma'zur, ya, tidak penuh dosa. Ma'zur itu dari kata wizr, nggih. Jadi hajjuka mabrur, hajimu mabrur, ya, penuh dengan pahala, diterima, ghairu ma'zur, tidak penuh dosa. Ini Bapak Ibu kalau datang berangkat dengan nafkah yang thayyib. Makanya pentingnya kita melihat pekerjaan kita itu di situ. Ya munayamene kita bekerja itu benar-benar halal pora, gitu loh.
Nah kalau kita bekerja tiba kok haram tok, naudzubillah Pak, naudzubillah, nggih. Ya kalau baru tahu sekarang memperbanyak taubat, dan apapun yang didapatkan dari barang-barang haram yang dulu diapakan? Nggih, ya maksudnya kalau itu punya orang dikembalikan. Tapi kalau misalkan wis kadung, misale dulu kerjanya ada kecampuran haram misalnya kok jualan rokok misalkan ya, rokok halal napa haram? Wajib nggih. Dalam wajib haram. Misalnya kan dulu itu bosnya rokok, di pabrik rokok misalnya. Nah itu beli rumah dari hasil rokok. Nah karena ndak ngerti ndak apa-apa. Nih kalau panjenengan jual loh, ya padha wae kan dijual jadi barang haram. Ya dulu kan ndak ngerti kan, ndak ngerti ya wis bismillah dilanjutkan saja. Ya. Baru setelah ini kita nggak ngambil yang haram lagi. Tapi kalau misalnya banyak, ya terserah panjenengan lah, sing paling nyaman yang mana kan begitu. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza kharaja bin nafaqatil khabithah. Kalau dia keluar untuk haji bin nafaqatil khabithah, artinya apa? Dengan bekal yang khabith. Khabith itu jelek, buruk, nggih. Fa wada'a rijlahu fil gharz, ketika di miqat di Bir Ali ya, fawadu arijlahu fil gharz, dia meletakkan kakinya pada pijakan kaki. Fanada, kemudian dia memanggil labbaik, ya labbaik Allahumma labbaik. Nadahu munajin minas sama, dibalas dengan oleh penyeru dari langit, ya la labbaik wala sa'daik. Apa artinya Bapak Ibu? Ini bahasa kasarannya wis gak labaikan gitu. Nggih. La labbaika wala sa'daik. Tidak bahagia dan tidak sukses kamu, ya. Kasarannya tadi itu wis gak labaikan nopo iki gitu kan. Zaduka haram, bekalmu haram, wa nafaqatuka haram, nafkahmu haram, wa hajjuka ghairu mabrur, dan hajimu tidak mabrur blas gitu. Nggih. Dan hajimu itu tidak mabrur, naudzubillah. Makanya Bapak Ibu, ya kita wanti-wanti jangan sampai kita itu memakan makanan yang haram. Itu Umar bin Khattab kayak tadi hati-hatinya gitu loh. Itu Umar bin Khattab Bapak Ibu. Kalau Abu Bakar juga seperti itu, apalagi Nabi SAW. Kalau Nabi kan dulu pernah beliau itu lagi merapikan kurma sodakoh nih, bersama Hasan, waktu itu umur 2 tahun. Kemudian namanya anak kecil, anak kurma dimplok-pluk gitu. Nabi bilang apa? Nabi mengatakan kepada Hasan itu, keh, muntahkan, lepen. Ala ta'lam anna la na'kulu sodaqah. Kamu tidak ngerti tanah kalau kita tidak boleh makan sodaqah. Kemudian kata Aisyah, Bapak Ibu, Nabi SAW bersabda begini, inni la anqalibu ila ahli. Aku itu benar-benar pulang ke rumah keluargaku, kata Nabi SAW. Dan hadisnya sahih dalam kitab Sahihul Bukhari. Fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi. Terus aku menemukan satu butir kurma itu tergeletak di atas tempat tidurku, kata Nabi. Fa arfa'uha li akulaha. Tak angkat mau tak makan. Kan biar nggak mubazir kan. Makanya Bapak Ibu kita juga harus berhati-hati untuk yang kita makan itu jangan mubadziran, nggih. Di Palestina akeh segak semangan, kelaparan, ya Allah, masa kita dibuang-buang pemain pas walimah. Kadang-kadang orang itu loh Pak, minum itu loh, cup didelek gak dintekno, apa ndak mubazir gitu.
mertamu Idul Fitri gitu kan, diombe mek separuh, ganyik memang. Nek memang nggak mau ngeteli cak diombe, cek diombe wong liya kan begitu kan. Jadi minum cuma dikit tok, kemudian mubadir. Sapa sing kabeh minum bekasnya sampean? Iya kan? Itu kelihatan remeh, tapi itu dihisab loh. Itu dihisab mubadir. Nek memang sampean nggak mau menghabiskan, ya jangan ngambil. Nek memang masih kenyang ojo diambil gitu, biar dimakan orang lain. Dimakan mek titik nyek-nyek kayak bocah bayi sing gak gelemangan ngono terus dibuang. Kan mubadir kan. Gitu loh. Makanya Nabi SAW mendapati kurma tergeletak, itu mau dimakan biar tidak mubadir. Cuman beliau mengatakan illa anni akhsha annahu minas sadaqah fa ulqiyaha. Hanya saja karena khawatir ini jangan-jangan kurma sedekah gitu, maka tak letakkan kembali. Karena beliau takut itu kurma sedekah. Berarti ini Nabi saja berhati-hati untuk jangan sampai masuk ke dalam tubuh beliau barang haram, karena barang sedekah itu bagi Nabi SAW dan keluarga beliau adalah haram. Itu Nabi Muhammad SAW. Tadi kan Umar nggih. Kalau Abu Bakar ya apa? Abu Bakar sama Bapak Ibu. Jadi kata Aisyah itu kana li Abi Bakrin ghulam. Abu Bakar itu punya budak. Yukhriju lahul kharaj, yang bekerja, kemudian upah pekerjaannya itu diberikan kepada Abu Bakar. Wa kana Abu Bakrin ya'kulu min kharajih. Abu Bakar itu biasa memakan dari hasil pekerjaan si budak ini. Faja'a yauman bisyai', pada suatu hari budak itu membawa sesuatu, diberikan kepada Abu Bakar. Fa'akala minhu Abu Bakar, dimakan sama Abu Bakar. Ya dikira ini hasil pekerjaannya. Terus sudah masuk, budak itu bertanya, Pak, atadri mahu, sampean tahu ndak itu makanan apa? Wa ma huwa, memangnya apa? Kata Abu Bakar, namanya ini makanan apa kok kamu tumben tanya begitu gitu. Dijelaskan sama si budak ini, kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah. Aku dulu ketika jahiliyah itu epok-epok jadi dukun. Jadi dukun itu ada yang palsu juga Bapak Ibu. Nggih. Sing asli wae dosa ndane palsu. Jadi dia itu epok-epok jadi dukun, bujuki orang. Nah, setelah dibujuki orangnya pergi, pada suatu ketika ketemu dia dikasih, Pak. Dikasih hasil dari perdukunan yang nipu tadi itu. Nah, itulah yang diberikan kepada Abu Bakar gitu. Dimakan sama Abu Bakar, ndak ngerti. Kira-kira kalau jenengan jadi Abu Bakar terus pundi, Pak? Waduh, wis kadung rek, ndak apa-apa, enggak ngerti, masa begitu. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Fa'adkhala yadahu ila fihi, dimasukkan Pak tangannya ke dalam mulutnya. Faqa'a kulla syai'in fi batni, dia memuntahkan semua isi perutnya. Padahal yang dimakan kan bukan hanya itu tok kan. Gitu loh. Jadi itu yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu an, saking berhati-hatinya jangan sampai masuk dalam perutnya barang haram. Gitu. Sekarang itu ada orang Pak pekerjaannya nipu mawon gitu. Ya, berdagang nipu ngene, nipu gitu, dimakan Pak. Digomole, dikekno bojone, dikekno anake. Ngono jere kepen masuk surga mbahmu ta kan gitu. Nggih ngapunten nggih. Seperti itu. Makanya kita ini karena ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aturan-aturan Allah bagaimana agar kita masuk surga. Kemudian Abdullah bin Mubarak, Pak, halaman 140. Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama tabi'in, ahli jihad, Pak, yang terkenal dermawan, yang dia haji membawa rombongan dari negerinya, yang kemudian pulang haji itu Pak,
Itu mereka menganggap bahwa mereka haji, beli segala macam itu dengan nafkah mereka, rupanya dibayari dia semua. Yaitu ini Abdullah bin Mubarak ini orangnya. Dia berkata, la an arudda dirhaman wahidan min syubhah. Demi Allah, jika saya mengembalikan satu dirham yang syubhat. Syubhat niku napa Bapak Ibu? Abu-abu, ndak jelas. Ndak jelas halal, ndak jelas haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, antara halal dan haram itu ada perkara-perkara syubhat, la ya'lamuhunna katsirum minan nas, tidak mengetahuinya kebanyakan manusia. Ada orang-orang yang ngerti tapi rata-rata tidak tahu. Nah, kalau nggak tahu, nah itu syubhat, yang paling selamat apa? Tinggalkan. Nah itu. Nah, kata Abdullah bin Mubarak, demi Allah, jika saya mengembalikan satu dirham yang syubhat, ahabbu ilayya, lebih saya sukai dari apa Bapak Ibu? Min an atasaddaqa bi mi'ati alf, daripada bersedekah sebanyak 100.000 dirham. Mending apa? Aku mengembalikan satu dirham yang enggak jelas daripada sedekah 100.000 dirham. Itu Masya Allah gitu kan. Nah, orang zaman sekarang, walah ndak popo wong sing nyolong ke aku tok, walah gak popo wong gak urungane engko digawe menyantuni anak yatim, kan gitu kan. Ya enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian halaman 141 Bapak Ibu, ini seorang ulama berkata, ini yang kita harus berhati-hati juga, karena iblis itu pinter Pak. Dia ganggu orang itu bukan ratusan tahun, bukan ribuan tahun, tapi mulai zaman Nabi Adam. Dia mengatakan, idza ta'abbada syabbu, jika seorang pemuda beribadah. Jadi ada pemuda itu yang rajin ibadah Pak. Yaqulu iblis berkata kepada para tentaranya, unzuru min aina mat'amuh, lihatlah dari mana asal makanannya. Delok se dhewe mangane apa, delok se penggaweane apa, gitu kan. Fa idza kana mat'amuhu mat'amasu, jika makanannya dari hasil yang haram, qala, iblis berkata, da'uhu barno, la tastaghilu bihi, aja diganggu, kata iblis. Da'uhu yajtahidu wa yat'ab, biarkan dia bersungguh-sungguh dan melelahkan diri dalam ibadah ya. Faqad kafakum nafsahu, karena dia sudah merusak dirinya sendiri. Maksudnya kalian harus diwakili dia untuk merusak dirinya. Wis nggak akan diterima ibadah lah, pokon ganggu barno, ganggu sing liya wae, gitu kata iblis. Nggih. Itu kata iblis. Ya sama seperti ada yang cerita, saya itu ketika sholat susah khusyuk. Nah, pada suatu ketika kok bisa sholat dengan khusyuk, nggak ada gangguan, enak, bisa meresapi sholat mulai takbiratul ihram sampai salam. Tak angen-angen, tak pikir-pikir, kok bisa khusyuk? Gimana ya? Kok tumben? Rupanya lupa belum wudhu Pak tadi itu. Pinter setan itu Pak. Nah, apa ganggu waktu sholatnya gak wudhu, kan gak akan diterima sama Allah kan. Sama seperti itu. Kemudian sebagian ulama melihat orang-orang bersegera menuju barisan pertama dalam sholat. Jadi lomba-lomba pergi ke shaf pertama gitu loh. Dia berkomentar, yang bagi an yubajiru ilal i'tina fil ma'kalil halali aidon. Seharusnya mereka juga bersegera seperti ini ketika mencari makanan yang halal, karena percuma berada di shaf pertama terus tapi makanannya haram gitu Bapak Ibu.
Kemudian diriwayatkan dari sebagian ulama berkata, kalau tadi perkataan iblis, ini perkataan setan. Setan dengan iblis itu bedanya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Halo? Dalam? Kalau iblis awalnya I, kalau setan awalnya S. Ngaten aja kok mboten sumur apa jenengan. Nggih. Jadi iblis itu dari bangsa jin Bapak Ibu. Iblis itu dari bangsa jin. Nah, jin itu yang kafir, setan. Ada jin muslim kan? Makanya Allah menjelaskan dalam surat Al-Jin itu wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Wa anna minnas solihuna wa minna duna dzalik. Di kita itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Di kita itu ada yang muslim, ada yang kafir. Kan begitu. Nah, kalau kafir itu berarti setan itu yang ganggu-ganggu itu, Pak. Gitu. Dan sifat dasar setan itu kayak anak nakal yang suka iseng begitu. Yang suka iseng. Ya gitu. Meskipun kadang-kadang ya pokoknya ini kita nggak bahas masalah jin. Terus ada iblis. Iblis cuma satu. Ya, yang dikasih janji Allah untuk hidup sampai kiamat ya iblis. Adapun yang lainnya mati, Pak. Jadi setan itu mati. Ya, setan itu mati. Bisa menjelma, malaikat bisa menjelma, setan bisa menjelma. Bedanya kalau malaikat misalkan menjelma dibunuh tidak mati. Tapi kalau setan mati, Pak. Napa dalil Ustaz kalau setan mati? Nah, sing dulu itu sing ada seorang sahabat ketika perang Bani Quraidah melawan Yahudi, kan ada Bapak Ibu pemuda baru menikah minta izin kepada Nabi nyambangi bojone, ya kan? Nah, nyambangi istrinya. Nah, ketika sampai rumahnya itu rupanya istrinya kok di luar, nggak di dalam. Cemburu dia karena gak pantes lah, gak anggone wong wedok nang jaba omah. Nah, beda dengan sekarang kan nggih Bapak Ibu nggih, ana omahe ana asline nang jaba wae gak ro lapo. Nah, karena dia cemburu mau ditombak, Pak. Saking cemburunya itu. Lele tunggu dulu, jangan main tombak pean gitu. Tapi takok olah apa aku nang jaba. Rupanya di dalam itu ada ular besar, Pak. Ada ular besar. Langsung masuk, ularnya ditombak. Kata istrinya, aku ndak roh, ndak tahu mana yang lebih duluan mati, suamiku apa ular itu. Nah, itu ular jin yang lagi menjelma. Ketika ditombak mati, teman-temannya jin nggak terima, akhirnya balas dendam kepada pemuda ini, dia pun mati. Berarti jin mati mboten? Jin itu mati. Balas dendam nggih. Nah, kan gitu. Makanya kan kadang-kadang kan nggak boleh kita itu pipis sembarangan, ya kan? Kan ada padanya kan ada, nggak boleh pipis di lubang, ya. Nggak boleh pipis di bawah pohon berbuah. Nggak boleh pipis di bawah pohon yang rindang yang biasa digunakan berteduh. Jin itu juga kepanasan loh, Pak. Ada jin berteduh juga gitu loh. Nah, di mana-mana kalau buang sesuatu keluar baca bismillah. Itu biar nggak terkena itu. Nah, hal kita mendapat cerita banyak orang di hutan kok kapake sakmono gedene nggak bisa ada bulldozer waktu cilik nggak bisa, nggak ada sing sholat, Pak. Coba sholat baca bismillah aman kan gitu kan. Ada bawa truk besar kok digas gak melaku ya paling digudulinan jin BE kan gitu. Enggak bismillah, baca diucapkan adzan kabur semua insya Allah kan begitu Bapak Ibu. Nggih. Intinya jin itu bisa mati. Makanya kemudian Nabi SAW berkomentar, kalau ada ular di dalam rumah jangan langsung dibunuh tapi peringatkan 3 kali. Peringatkan berapa kali? 3 kali. Setelah diperingatkan 3 kali kok nambeng patenono wae salah dhewe gitu. Jadi kalau kalau jin memang itu murni jin, itu dia pergi Pak diperingatkan, ngerti dia.
Nah kalau nggak pergi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu ular biasa, ya, dan kita kan disuruh membunuh ular kan, baik di tanah halal maupun tanah haram. Kemungkinan kedua itu ular sihir. Jadi dia nambeng di situ, ya salah dewe tak peringat no kon gak mire-mire, ya salahmu dewe mati kan begitu. Nah, cuma para ulama berbeda pendapat, ini diperlakukan khusus di kota Madinah atau seluruh dunia. Jawabannya seluruh dunia. Jadi kalau panjenengan melihat ular, jangan langsung dibunuh, tetapi peringatkan berapa? 3 kali. Gitu Bapak Ibu. Nah ini setan, iblis maksudnya berkata, ya, khoslatun uriduha min ibni Adam. Cuma satu perkara yang tak inginkan dari ibnu Adam. Satu perkara tok, kata iblis itu. Thumma ukhalli bainahu wa baina ma yuridu minal ibadah. Ya. Setelah itu saya biarkan dia melakukan ibadah apapun yang dia inginkan. Kalau satu perkara ini sudah saya dapatkan, terus gak peduli dia ibadah apa wae, kan begitu. Apa yang diinginkan setan iblis ini? Aj'alu kasbahu min ghairi hil. Saya menjadikan pekerjaannya dari yang tidak halal. Kalau pekerjaannya sudah tidak halal, tazawwaja min haram. Jika menikah dari barang haram. Loh kok bisa menikah dari barang haram? Lah ya mahari barang haram, ngasih makanan undangan barang haram. Kira-kira diterima enggak sama Allah Ta'ala? Enggak diterima. Wa in aftara ala haram. Jika berbuka puasa, berbuka dengan barang-barang haram. Wa in hajja min haram. Dan jika berhaji dari yang haram. Ya nggak ada gunanya Pak, haram semua. Jadi ini yang diinginkan oleh iblis itu bagaimana agar pekerjaannya pekerjaan yang haram. Masih banyak nih. Dilanjutkan apa diteruskan? Tinggal dikit, nggih. Hadis ketiga Bapak Ibu, ini kalau kita pingin doanya mustajab. Tuliyat hadhil ayatu inda Rasulillah. Ayat ini dibacakan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat apa Bapak Ibu? Surat Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa-apa di bumi yang halal dan thayyib. Dibaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabat dakwah." Nyuwun tulung nggih panjenengan doakan kepada Allah agar saya menjadi orang yang doanya mustajab. Nabi menjawab, "Ya Sa'du, wahai Sa'ad, atib mat'amak." Sucikanlah makananmu, takun mustajab dakwah, niscaya doamu mustajab. Jadi ini Pak, kalau kita ingin doa kita mustajab, apa? Sucikan makananmu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Rob yang jiwa Muhammad dalam tangannya, ya, dalam genggaman tangannya. Innal abda, seorang hamba, la yaqdhiful luqmatal harama fi jawfih, memasukkan satu suap makanan haram dalam perutnya. Ma yutaqabbalu minhu amalu arba'ina yauma. Nah ini perlu digarisbawahi. Jadi memasukkan satu suap makanan haram dalam perutnya menyebabkan tidak diterima amalnya selama 40 hari Bapak Ibu. Jadi sama seperti datang ke dukun, nggih. Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhtin, dan hamba manapun yang dagingnya tumbuh dari barang haram, fannaru aula bihi, neraka lebih patut untuknya. Naudzubillah. Jadi
Ini bahaya makanan yang haram. Halaman 143, maka suami istri paragraf pertama harus membangun kesamaan. Jadi harus sama-sama berjalan bareng, selaras, sejajar, harus membangun kesamaan dalam urusan halal dan haram. Karena kalau enggak sama, enggak bisa, Pak. Ya panjenengan lihat sendirilah, ada orang-orang itu yang kadang-kadang sudah hijrah gitu kan, cuma sing belajar lakinya aja, istrinya tidak, wis biasa hidup enak, nggak kuat bojone mbek anak mbek moro tuane. Dia habis enak pegawai bank misalnya ya, sudah jabatan tinggi, barang meruluh, nah kok haram, langsung dia keluar dari bank. Nah ini kan ketika peralihan ini kan belum dapat pekerjaan, nggak kuat Pak, ya tuntutan istri, anak, mertua, akhirnya balik mana kerja yang haram. Itu kan ujian memang. Siapa bilang hijrah itu gampang, ya kan? Nggak semudah itu. Wong Nabi hijrah wae muter perjalanan nggak melewati jalanan yang biasa dilalui manusia. Jadi membangun kesamaan dalam urusan halal dan haram, berkomitmen bersama dalam saling menjaga pasangannya dari hal yang haram dan mencukupkan diri dengan yang halal. Suami istri harus membangun kesamaan dalam menjaga keluarga dari api neraka yang pedih. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun di rumah itu harus dikontrol apakah akan menjerumuskan dalam api neraka atau tidak, dan harus dilakukan tindakan yang tepat saat terjadi kesalahan dan dosa di dalam rumah. Jadi intinya harus bareng-bareng begitu Pak, satu visi dan misi. Insya Allah begitu. Ini tentang pembahasan hari ini tentang bahaya makanan yang haram. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghindarkan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu dari barang-barang yang haram. Amin. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Nggih.